Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Allahumma fakihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma fakihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma fakihni fiddin wa alimni at-takwil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Pada kesempatan pagi yang indah, yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan ini tentunya tidak hanya kepada teman-teman sekalian, juga pesan kepada saya. Pesannya bagaimana agar kita selalu memiliki pikiran hati yang tenang. Bagaimana kita selalu memiliki hati pikiran yang tenang. Kenapa? Karena kalau kita itu merasakan stres, ya, merasakan kecemasan, itu akan mengganggu mental atau emosional kita. Itu dari pikiran kita akan mengganggu, akan berdampak kepada, berimbas kepada kesehatan kita. Dengan cemas, dengan pikiran-pikiran yang tidak tenang, akan kita tidak nyaman di dalam beraktivitas maupun bekerja. Akhirnya kita tidak bisa hidup dengan bahagia, Kita terhindar dari kehidupan yang senang, nyaman, dan bahagia. Karena kehidupan senang bahagia itu hanya akan datang kepada orang yang tenang. Dengan tenang kita bisa mengambil keputusan, mengambil jalan keluar yang terbaik. Sebaliknya kalau dengan pikiran yang cemas, takut, stres, khawatir, yang berlebihan, itu akhirnya keputusan yang diambil seringkali tidak tepat. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita kan banyak sekali menghadapi berbagai macam masalah tadi. Lalu bagaimana cara menghadapinya itu? Ya, bagaimana cara menghadapi hal yang seperti itu? Karena kita tidak mungkin lepas dari permasalahan tadi, baik masalah kantor, masalah keluarga, masalah bermasyarakat di lingkungan kita, atau masalah persahabatan dalam keluarga. Kita pasti akan menghadapi hal yang seperti itu.
Jika kita menghadapi masalah-masalah yang tidak menyenangkan, stres atau sesuatu hal yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka langkah pertama Allah telah berfirman, intinya Allah telah berkalam, intinya kita harus selalu berprasangka yang baik atau positive thinking, ya. Karena kalau kita itu nanti pikirannya negatif, akhirnya kita tidak bisa mengambil mengambil tindakan yang baik. Kita tetap nanti akan cemas. Untuk bisa merubah tadi, kita rubah yaitu berprasangka yang baik, dengan berpikir yang positif, akan bisa membawa dampak kepada upaya bagaimana kita mampu menyelesaikan, mengatasi kecemasan tadi. Yang pertama itu, langkah pertama yaitu kita kembalikan, kita pikir tentunya dengan ambil nafas sebentar, atur nafas Anda sebentar, terus berpikir positif. Ya. Terus yang kedua, itu kita diperintahkan untuk berdoa. Kita curhat sama Allah, kita mohon kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, karena dengan berdoa, insya Allah nanti Allah eh, akan mendengar doa-doa kita. Dengan berdoa, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu yang ada di dalam hati kita akhirnya tersampaikan, akhirnya unek-unek kita keluar. Ya, unek-unek kita keluar tanpa harus kita sampaikan orang lain, cukup pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita landaskan di dalam berdoa, berprasangka yang tadi, ataupun amal-amal ataupun aktivitas kita niatkan yaitu dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengabdi, hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita tadi tujuannya itu karena mungkin pamrih, karena sesuatu hal yang lain, pasti nanti akhirnya ujungnya kecewa, cemas, takut, khawatir. Tapi kalau niatan utama tadi karena memang ibadah, karena Allah, pasti nanti kita akhirnya apapun hasilnya kita tetap ridho. Atau kemudian di samping itu Allah juga memerintahkan kita supaya kita tenang, bagaimana? Berikutnya itu untuk selalu mengingat Allah dengan berzikir. Karena dengan zikir artinya mengingat Allah tidak hanya dalam lisan, tapi yang dalam hati kita, tapi juga dalam tindakan kita. Di dalam kita bekerja, di dalam kita beraktivitas, kita sambil mengingat Allah. Sesuai Quran Ar-Rad ya, Ar-Rad ya, maknanya begini. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Tentunya bagaimana? Ya, hampirnya kita berpikir sambil mengatur nafas, sambil mengingat Allah. Ya, tuh. Supaya apa? Supaya kita tenang dan tentram. Kemudian berikutnya lagi apa? Di samping kita melihat tadi, kita apa? Yaitu kita bersyukur. Apapun yang terjadi, kita syukuri. Ya, kita syukuri. Apapun yang menimpa musibah, ya, itu kita syukuri. Jadi apapun yang terjadi, kalau itu musibah yang menimpa kepada kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan-ucapan yang memang dianjurkan semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini sesuai dari Al-Baqarah ayat 156. Ya, kalau kita ditimpa musibah, kita diperintahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau seandainya tadi tetap masih cemasnya belum hilang, kita bisa kalau ada waktu bisa mengambil wudhu dan kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Karena kenapa dengan sholat? Karena sholat merupakan obat dari berbagai macam penyakit, dan sholat merupakan juga sebagai penolong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah 153. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, tadi ada setiap ini tadi kan saya sampaikan ada teknik-teknik pernapasan ya, teknik pernapasan. Berikutnya ini saya sampaikan lagi yaitu kalau kita ada kecemasan, kegalauan tadi, kita juga bisa lakukan yaitu dengan mengambil nafas atau ambil nafas bisa 3 atau 4 kali. Ambil nafas begitu, yaitu dengan pernapasan. Dengan pernapasan akan membantu memulihkan keseimbangan kita ya, antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jadi itu saraf-saraf kita akhirnya kita longgarkan,
ya kita longgarkan seperti yang selama ini kami sampaikan, yaitu dengan mengatur pernafasan. Ya, di samping tadi sudah berpikir positif, kemudian bersyukur, tapi yang ini juga penting sekali dilakukan, yaitu dengan pernafasan. Dan selama ini saya sudah sampaikan, yaitu dengan mindfulness, itu tanpa menghakimi orang lain. Jadi berpikir positif apapun yang ada di sekitar kita, kita tanpa menilai orang lain atau tanpa menghakimi orang lain. Lalu bagaimana contohnya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Contoh yang bisa dilakukan dalam praktek kita sehari-hari kalau kita menghadapi tantangan di tempat kerja atau deadline yang ketat, ya, maka luangkan waktu sebentar, 1 atau 2 menit, begitu, ambil waktu sebentar, mungkin 15 menit paling lama ya, itu untuk duduk sebentar, lakukan, ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lakukan mindfulness. Mindfulness itu ya pikiran kosongkan, kita tanpa menilai orang lain, dan kita selalu berpikir positif, kita syukur, gitu ya. Insya Allah nanti kita akan jadi lebih fresh, lebih tenang lagi, dan kembali segar lagi. Terus lalu bagaimana kalau kita menghadapi keluarga, mungkin masalah keluarga, masalah rumah tangga, ya, dalam keluarga, masalah keuangan, masalah apapun dalam keluarga, ya sama, lakukan hal yang sama, yaitu duduk sebentar, ambil nafas, kemudian atur nafas Anda 3 sampai 4 kali, kemudian lakukan mindfulness, syukuri, positive thinking, syukuri, niatkan ikhlas, apakah ditata niatnya, apakah selama ini niatnya sudah betul-betul karena Allah atau belum, dan apa yang terjadi dipandang dari sudut pandang yang positif. Itu insya Allah nanti akan jauh lebih tenang. Mungkin di lingkungan masyarakat kita saat berkumpul dengan masyarakat, dengan keluarga, RT, RW, rapat di sana, kita ketemu dengan orang, atau kita mungkin canggung, malu, takut, khawatir, kita mau berbicara takut, kita mau menyampaikan diri takut, maka langkah pertama kita atur nafas juga, tenang, kita perhatikan dulu, fokus kita yaitu mendengarkan orang lain bicara apa, kita dengarkan, kita berusaha fokus mendengarkan, fokus untuk memperhatikan. Setelah itu, setelah pikiran kita tenang, kita tahu arah di mana, maksud dan tujuannya, kita bisa menyampaikan dengan tenang, tanpa takut, tanpa ragu, ya tenang saja sampaikan. Supaya apa? Ya harus belajar menyampaikan, belajar mengutarakan ide, gagasan tadi. Apapun hasilnya terserah, ya. Yang penting kita dengan plong seperti itu. Atau mungkin dalam rutinitas kita sehari-hari, atau mungkin ada satu kondisi yang tidak, maksud saya begini. Lalu latihannya bagaimana, Pak? Dalam rutinitas kita sehari-hari, kita bisa praktekkan di pagi atau sore hari kita lakukan, yaitu atur pernafasan, ya, atau ya pagi seperti ini tadi, doa, kita biasanya kan setiap selesai doa kan gitu ya, lakukan, atau sore hari kita lakukan atur pernafasan, dan kita lakukan mindfulness, yaitu seperti itu, atur nafas. Ini penting sekali supaya kita selalu membiasakan diri, kita lakukan tidak hanya saat nanti ada dibutuhkan, tapi kita memang sudah sering lakukan, sehingga nanti kita begitu menghadapi masalah kita sudah siap, ya begitu. Itu teman-teman sekalian. Lalu nanti contoh-contoh, tadi kan sudah ada contoh-contohnya, mungkin contoh-contoh yang lain, ya, kami akan sampaikan contoh-contoh yang lain. Kalau kita mungkin menghadapi ada suatu konflik yang sangat berat, gitu, maka kita bisa lakukan pernafasan, ya, lakukan teknik pernafasan dengan mengatur emosi, mengatur nafas kita, kita tata nafas kita, ambil nafas, kita tata 2-3 kali atau sampai 4 kali dalam hitungan tadi, sampai betul-betul tenang, sampai kita paham betul, kita mengerti betul, nafas kita sudah tenang, baru kita belajar memahami orang lain. Lalu kita memahami orang lain, kita belajar memahami, walaupun mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan persepsi kita, maka kita belajar memahami, belajar mengerti maksud orang lain tadi. Setelah itu kita pasti nanti di situ kita juga ada pelajaran yang kita bisa ambil, dan kita akhirnya bisa mengerti maksud dan tujuannya. Karena konflik itu biasanya karena miskomunikasi, atau permasalahannya masing-masing itu saling pengen menang sendiri, masing-masing itu pengen diperhatikan. Ya tentunya tadi dengan menggabungkan, selalu berprasangka yang baik, selalu menjaga niat, selalu bersyukur. Dan kemudian kalau mengatasi kecemasan saat mau presentasi, saat mau wawancara kerja,
Bagaimana atau saat mau ya presentasi bisnis atau presentasi kuliah, ya sama yang dilakukannya. Maka lakukan duduk, ambil nafas, bernafas, kemudian tadi kan takut mau presentasi wawancara kerja, maka visualisasikan diri Anda, bayangkan Anda, saya yakin kita semua pernah punya prestasi selama ini. Visualisasikan selama ini kita punya prestasi yang sukses. Kita selama ini bisa sukses. Kita yakin hari ini bisa sukses. Maka hadirkan visualisasi itu di diri Anda. Intinya, hadirkan bahwa bangkitkan diri Anda adalah orang-orang hebat, Anda adalah luar biasa. Bangkitkan Anda itu zon, harapan-harapan, yakin. Bukankah Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Ya, Allah sesuai prasangka hambanya. Maka menjaga prasangka ini, maka hadirkan bahwa Anda hebat, Anda sukses, Anda hebat, Anda sukses luar biasa. Biasa. Bersama Allah pasti bisa. Itu ya. Yakin Anda bisa. Nah, bayangkan Anda presentasi, Anda menyampaikan detail demi detail tadi, betul-betul Anda mampu. Itu ya, hadirkan Allah di situ. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita menghadapi konflik atau suatu kondisi yang tak terduga. Dalam kondisi yang tak terduga itu kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Kita punya perencana bisa seperti ini, tentu kan kecewa. Gimana sih? Gimana sih? Oh, begini-gini kan. Tapi kita harus tahu dengan emosi marah-marah, panik tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kadang ini berat memang. Kita pengennya semuanya sudah disiapkan semua, tapi yang terjadi kok seperti ini, semuanya tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan. Maka teman-teman sekalian bisa ambil nafas, lakukan hingga duduk, ambil nafas 2, 3, atau 4 kali, sampai tenang. Begitu tenang, coba ajak duduk bersama, mari evaluasi bersama. Biasanya dengan evaluasi bersama nanti, dengan kita tenang, berpikir tenang, nanti solusi itu akan datang dengan sendirinya. Daripada nanti cuma marah-marah, nanti akhirnya tidak fokus kepada permasalahan, nanti malah melebar ke sana kemari, membicarakan hal atau membicarakan yang lain-lain yang di luar dari apa yang kita poin dari situ. Sehingga nanti di situ akhirnya memberikan kita saling mengevaluasi diri. Selanjutnya bagaimana kalau kita menghadapi kondisi yang tidak terduga gitu ya. Tadi sebenarnya sudah sama sih, artinya kondisi yang di luar dugaan kita. Tadi sudah ya, kondisi tidak terduga itu artinya ini rencananya seperti ini, kondisinya tidak seperti ini tadi. Saya rasa sudah kita lakukan. Artinya itu ya. Saya rasa semua sudah saya sampaikan, mulai dari menghadapi konflik dalam keluarga, menghadapi kecemasan di dalam pekerjaan, menghadapi suatu kondisi yang tidak terduga. Lalu berikutnya bagaimana kita untuk menjaga itu semua, yaitu kita harus lakukan terus, kita praktekkan dalam pagi dan ataupun di sore hari. Dan untuk menjaga pernafasan kita bisa selalu makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan, jalan sehat, ya, atau mungkin teman-teman saya lihat ada yoga, itu bagus, ada senam, ada jalan sehat, itu bagus, itu bisa lakukan terus menerus, itu baik. Tapi yang terpenting sambil atur pernafasan, menjaga emosi kita, ya, karena ujian terberat kita itu di situ. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas kesuksesan ini sangat tergantung, tiap orang berbeda-beda. Maka untuk kesuksesan ini masing-masing berbeda, tergantung dari tingkat keyakinan, tingkat bagaimana Anda latihannya, dan tingkat bagaimana Anda kesabarannya. Ya, yang penting terus lakukan. Ingatlah, dengan sabar dan sholat hati Anda akan jadi tenang. Ini tadi pernafasan ini termasuk bagian dari latihan sabar. Latihan sabar mengelola emosi kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس الوقع بها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأصحاب وعبارك وأكسهم معين لا يصدقون عنها ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستحيون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة في سبيل مخلوق وراكب ميت وجيل المسجد وفاكهة كثيرة ومغفرة ومنعة وفروش مرفوعة إنا شأنه شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين الساكنين الأولين وخيرة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سبيل يحرون ومن يحرون وبارد وكريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون في الأرض وكانوا يقولون يا متى ترابا وعظاما إنا وآبائنا الأولين وأولنا لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وينزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تشكرون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين فما أن نبدل أمثالكم ونشرككم فيما تعملون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ونشاء جعلناه حكما فذركم تخطفون إنا لمهتدون بل نحن المهتدون أفرأيتم الماء تشربون وأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ونشاء جعلناه جهنم تشربون أفرأيتم النار التي تنزل وأنتم أنشأتم شجرتها وأنتم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بيوم الدين وإذا الذي يصلي تعلم العظيم إنه
كان قريب في كتاب مكين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدحون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فغفر إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم شاكرين كان من المقربين ورسال جنات المؤمنين وأما إن كان من الصالحين فلن أشكر وأما إن كان من الصالحين فرجعون بأسلوب شكل هذا الحق الذي تسبح ربك العليم إنه الله العليم